dilaksanakan 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Terima kasih Ibu. Nah, Ibu di sini sebelumnya nih, sebelum saya lanjut ke materinya, saya punya leaflet di sambil Ibu baca ya Bu ya. Ya, baik. Ibu sebelumnya nih saya jelasin, Ibu tahu nggak gangguan sistem reproduksi wanita itu ada apa aja yang Ibu tahu? Mungkin yang saya tahu itu ada apa ya, Suster ya? Mungkin saudara saya ada yang punya penyakit kista, mungkin itu salah satunya. Ya, dan saya jelasin ya khususnya Ibu tadi yang Ibu tahu kista ya Bu ya. Nah ini salah satunya, dan untuk beberapanya saya jelasin, Ibu sambil lihat. Yang pertama ada kanker serviks. Ibu di sini kanker serviks itu atau kanker leher rahim adalah tumor ganas Ibu yang tumbuh di dalam serviks, dan kuman papiloma virus atau HPV adalah penyebab dari kanker serviks Ibu. Nah virusnya ini itu sangat mudah berpindah, jadi tidak hanya melalui bersentuhan tangan, Ibu bisa juga bekas mandinya dipakai, itu bisa tertular. Nah Ibu, untuk tanda gejala dari kanker serviks ini itu adalah pendarahan setelah Ibu melakukan senggama. Terus ada pendarahan spontan yang terjadi saat Ibu menstruasi. Terus ada sering merasakan sakit pada daerah pinggul saat perempuan sudah mengalami serviks stadium lanjut. Nah Ibu ini akan merasakan sakit pada bagian paha atau salah satunya bengkak Ibu. Nah ya, nafsu makan hilang, terus berat badan Ibu berkurang, tidak stabil, dan juga Ibu itu susah untuk buang air kecil. Nah Ibu itu salah satunya ya Bu ya, tanda gejalanya. Dan untuk pencegahan dari kanker serviks ini, itu yang pertama ada pola hidup sehat, dengan Ibu tuh selalu mengkonsumsi makanan yang cukup nutrisi, gizi ya Bu ya. Terus selanjutnya selalu menjaga kesehatan tubuh dan lingkungan. Terus yang selanjutnya hindari pembersihan genitalia dengan air kotor, jadi tidak boleh dengan air kotor, harus dengan air bersih. Terus konsultasikan selalu kesehatan Ibu ke dokter apabila telah terjadi kanker, misalnya nih amit-amit ya Bu ya. Pengobatannya dilakukan dengan pembedahan Ibu, baik bedah laser ataupun bedah listrik, ya itu berarti harus ke rumah sakit. Terus yang selanjutnya untuk stadium lanjut, apabila sudah terjadi kanker ini, itu dilakukan dengan cara kemoterapi Ibu. Nah kemoterapi di sini juga disertakan dengan radioterapinya. Namun jika sudah parah, dilakukan dengan pengangkatan rahimnya. Jadi rahim diangkat, atau dalam bahasa medisnya itu histerektomi ya Bu ya, secara menyeluruh agar kankernya tidak berkembang biak. Nah Ibu tadi sudah dijelaskan ya Bu ya tentang kanker serviks, bagaimana cara penanganannya, terus tanda gejalanya, dan selanjutnya Ibu bisa lihat di poin kedua ada vaginitis. Itu infeksi vagina yang disebabkan oleh bakteri, parasit atau jamur. Nah penyebabnya itu jamur nih, pada umumnya disebabkan oleh jamur Candida albicans Ibu, yang menyebabkan rasa gatal. Nah yang selanjutnya ada bakteri juga, disebabkan oleh bakteri, terus biasanya disebabkan oleh bakteri Gardnerella, dan keputihannya itu sangat banyak biasanya. Nah yang selanjutnya itu virus. Nah virus ini itu bisa mengakibatkan keputihan juga Ibu, disebabkan misalnya dari penyakit bawaan, atau misalnya HIV AIDS Ibu pertemunya sebelumnya, terus bisa mengalami juga sebelumnya misalnya Ibu herpes, itu bisa terjadi keputihan yang sangat berlebihan. Nah untuk selanjutnya ada parasit. Nah keputihan ini diakibatkan oleh parasit itu, oleh parasit namanya Trichomonas vaginalis. Kadang bisa membuat gatal, iritasi, merah, sampai apa tuh benjol-benjol kayak gitu. Nah itu disebabkan oleh parasit ya Bu ya. Nah selanjutnya di sini ada tanda gejalanya nih. Tanda gejala untuk vaginitis di sini ada bahasa medisnya pruritus fulvae, yaitu rasa gatal di daerah intim Ibu ya. Nah untuk pada alat kelamin bagian luar kakinya. Terus ada nyeri vagina yang hebat, terus ada dysuria eksterna, itu adalah bagian rasa sakit saat buang air kecil. Nah untuk selanjutnya ada ras pada pulpa atau ruam, terjadi gatal juga. Di sini ada kulit kemerahan, ada pembengkakan pada pulpa, ada perdarahan, dan ada nyeri yang terus-menerus pada alat kelamin bagian luar. Nah untuk pengobatannya di sini ada pemberian obat antibiotik Ibu, seperti metronidazole dan clindamycin adalah antibiotik yang paling sering digunakan untuk penyakit vaginitis ini yang disebabkan oleh bakteri. Nah untuk pemberian obat jamur seperti miconazole, proctimazole, dan fluconazole. Ya untuk sedangkan mengatasinya ya Bu ya, vaginitis ini disebabkan oleh iritasi nih, alergi. Nah dokter menganjurkan ketika Ibu membersihkan alat vagina Ibu, alat kelamin Ibu, itu dilakukan dengan cairan antiseptik ya Bu ya, dan dicuci kembali dengan air bersih. Seperti itu ya Bu ya. Iya Suster, dapat dipahami.
Nah Ibu tadi di poin 2 ada vaginitis sudah dijelaskan ya Bu ya. Iya. Nah, untuk sekarang ada yang poin ketiga ada Bartholinitis. Nah Bartholinitis ini adalah infeksi pada kelenjar Bartholin atau Bartholinitis. Juga menimbulkan pembengkakan Ibu disertai dengan rasa nyeri yang hebat pada alat kelamin bagian luar. Nah untuk penyebabnya dari virus, dari jamur, dari bakteri juga. Nah untuk tanda gejalanya di sini perubahan warna kulit pada kulit area kelamin Ibu itu memerah, terus nyeri tekan juga, terus ada membengkak juga, terus ada keputihan, ada gatal juga, dan ditemukan cairan berbau disertai darah. Seperti itu biasanya ya Bu ya. Terus ada pada beberapa kasus nih kista Bartholin ini, kista Bartholin ini juga diartikan sebagai infeksi menular seksual yang disebabkan oleh Neisseria gonorrhea, itu nama virusnya, atau Chlamydia broctimatis. Dan untuk selanjutnya, Ibu di sini ada gejalanya nih, benjolan kecil yang tidak terasa itu awalnya, sakit pada salah satu sisi bibir vagina, benjolannya terasa nyeri juga dan lunak, vaginanya terlihat membengkak Ibu, dan untuk yang paling parahnya ini keluar nanah dari benjolannya disertai dengan demam. Ya, untuk penanganannya di sini Ibu harus dibiasakan berendam di air hangat Ibu. Obat-obatan itu harus dikonsumsi seperti antibiotik. Kalau misalnya sudah terjadi, Ibu harus melakukan operasi insisi atau drainase ya Bu ya. Kalau insisi itu kayak untuk mengeluarkan si nanahnya agar tidak menjalar dan makin membanyak. Terus ada juga operasi pengangkatan si kelenjar Bartholin itu sendiri ya Bu ya. Nah Ibu tadi untuk Bartholinitis ya. Untuk yang sekarang nih yang terakhir ada kista ovarium. Nah kista ovarium itu adalah salah satu tumor Ibu, baik yang kecil maupun yang besar, jinak atau ganas. Nah tumor ini itu yang paling sering dijumpai itu adalah kista dermoid atau kista lutein, itu namanya ya Bu ya. Terus untuk penyebabnya, nah gaya hidup yang tidak sehat, konsumsi makanan yang tinggi serat, tinggi lemak juga, kurang olahraga, sering stres ya Bu ya. Jadi tidak boleh stres ya Bu ya. Iya. Tidak boleh stres. Untuk faktor genetiknya di dalam tubuh itu terdapat gen yang berpotensi memicu kanker. Jadi tidak hanya ketika Ibu tidak melakukan pola hidup sehat, ini bakal terjadi nih si kistanya. Tidak, tapi ada juga dari faktor bawaan atau faktor genetik ya Bu ya. Terus ada gejala nih yang sering muncul pada saat kista ovarium. Terus yang pertama itu adalah menstruasinya tidak teratur. Terus ada juga pendarahan. Nah pada stadium awal gejala ini itu ada pertama tuh gangguan haid, terjadi peregangan atau penekanan pada daerah panggul, itu nyeri panggul ya Bu ya, yang menyebabkan nyeri spontan atau sakit di bagian perut. Nah untuk stadium lanjut di sini ada perutnya membuncit, kembung, mual, gangguan nafsu makan dan hampir tidak mau makan. Terus sesak nafas akibat ada penumpukan cairan di rongga dada ya Bu ya. Terus ada penanganan kista. Nah, penanganan kista di sini umumnya akan hilang dengan sendirinya biasanya tanpa penanganan khusus. Nah, untuk langkah penanganan itu tergantung dari jenis, ukuran, usia si penderita dan berat kista itu sendiri. Terus ada pemantauan rutin, jadi Ibu selalu memeriksakan ke dokter. Terus yang terakhir, apabila memang sudah parah si kista ini tuh dilakukan prosedur operasi bertujuan untuk mengangkat kistanya. Itu Ibu bisa dipahami? Ya, sudah dapat dipahami. Nah Ibu seperti itu ya Bu ya. Untuk tadi saya menjelaskan dari awal sampai akhir nih. Saya mau evaluasi nih ke Ibu. Coba Ibu bisa ulang nggak penyakit apa aja sih yang tadi saya sudah jelaskan? Iya, di sini mungkin saya akan evaluasi sedikit ya, sesuai Ya. Dengan tadi yang sudah saya jelaskan. Mungkin yang pertama itu ada kanker serviks Ya. atau dikenal dengan kanker leher rahim. Ya. Kemudian yang kedua itu ada vaginitis, infeksi pada vagina. Kemudian yang ketiga itu ada Bartholinitis. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu ada kista ovarium. Ya. Mungkin itu yang tadi saya perhatikan, itu ada 4 poin. Alhamdulillah, berarti Ibu sudah memahami ya Bu ya dari poin per poinnya. Nah berarti Ibu sudah paham, mungkin sedikit demi sedikit sudah paham ya Bu ya. Nah coba sekarang karena Ibu sudah paham nih, apa sih ada yang mau Ibu tanyain mungkin kepada saya? Mungkin ada sedikit ya saya mengenai tentang tadi penjelasan yang terakhir itu mengenai tentang kista ovarium. Nah, mungkin kebanyakan orang, tetangga saya juga bilang kalau seseorang punya penyakit kista ovarium dan kista itu diangkat, apakah ada kemungkinan orang tersebut tidak akan punya anak? Apa betul? Iya, begini ya Bu ya, untuk kista ovarium itu sebenarnya tidak berbahaya ya, karena pada saya jelaskan tadi itu bisa hilang dengan sendirinya tanpa harus ada tindakan atau penanganan apapun.
Nah, jadi kista ini tidak disebutkan tidak ganas, tidak jinak juga tidak. Jadi dia bisa hilang dengan sendirinya tanpa penanganan, juga tidak membuat sulit hamil ya Bu ya, seperti itu. Namun itu juga tergantung, apabila kistanya sudah besar ya pasti itu menjadi sulit hamil, seperti itu Ibu. Ya, apakah Ibu sudah paham? Iya, paham. Jadi sesuai dengan ukuran kista iya, sendiri. betul, iya. Baik suster, sudah dipahami, terima kasih. Alhamdulillah ya Ibu, penyuluhan kali ini sudah selesai. Ibu sudah memahami sedikit demi sedikit. Semoga apa yang saya jelaskan bermanfaat buat Ibu ya Bu ya. Kalau begitu saya pamit ya Bu ya. Iya, Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.